bisa menikmati lebih banyak lagi. Di sisi lain, riset dan pengembangan Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ulbar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda semua informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Badan Legislasi DPR RI mendorong percepatan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara agar dapat memenuhi aspek keadilan, serta menjamin kesetaraan dan kesejahteraan bagi seluruh ASN di Indonesia. Badan Legislasi DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN mampu menghadirkan rasa keadilan dengan menjamin kesetaraan hak dan kesejahteraan ASN. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Reni Astuti, menyampaikan, revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara saat ini masuk dalam program legislasi nasional tahun 2025, di mana pembahasan naskah akademik dan draft RUU tersebut akan dilakukan oleh Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah. Reni menegaskan, DPR RI akan memastikan RUU tersebut mampu menjawab kebutuhan pegawai pemerintah, baik yang berstatus ASN maupun P3K, melalui proses pembahasan yang terbuka dan partisipatif. Saat ini, DPR RI telah menjadikan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara itu di dalam Prolegnas 2025 yang nantinya akan dibahas naskah akademik ya, dan draft rancangan undang-undangnya itu dibahas oleh Komisi 2 sebagai komisi yang terkait dengan mitra kementerian lembaga yang ada di pemerintah pusat. Saya sebagai anggota Badan Legislasi tentu sangat berharap bahwa pembahasan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini benar-benar bisa memberikan solusi yang terbaik terhadap bagaimana pegawai pemerintah, baik itu yang ada di P3K maupun juga ada yang ada di ASN. Lebih lanjut, Reni Astuti menyampaikan, diperlukan kajian baik secara yuridis, sosiologis, maupun kemampuan fiskal negara sebagai bahan pertimbangan pengangkatan P3K menjadi PNS secara bertahap. Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Rijal menekankan industri penyiaran agar menjunjung tinggi nilai toleransi dan kebinekaan, menyusul polemik program siaran di salah satu stasiun televisi yang dinilai menyinggung lingkungan pesantren. Salah satu program acara di Trans 7 dianggap menyinggung kehidupan dan nilai-nilai yang dijunjung di lingkungan pesantren. Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Rijal menekankan pentingnya dunia penyiaran menjunjung tinggi toleransi dan menghormati kebinekaan dalam setiap program siaran. Cucun Ahmad Syamsur Rijal menegaskan, persoalan tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh industri penyiaran agar lebih berhati-hati dalam menayangkan konten publik. Ia mengingatkan agar media menjalankan fungsi informasi secara bertanggung jawab tanpa menyinggung kelompok atau lembaga keagamaan manapun, serta wajib mematuhi kode etik dan aturan penyiaran yang berlaku. Asas-asas dan dasar-dasar kita kehidupan berbangsa bernegara, saling menghargai, saling menghormati, toleransi, kemudian juga memahami tentang kebinekaan, ruang-ruang publik yang harus menjadi catatan bagi semua, baik dunia industri TV, industri radio, atau siaran apapun termasuk media sosial. Ini bagian daripada pelajaran yang harus kita ambil, batasan-batasan hak-hak termasuk menyampaikan pendapat atau produksi dari satu media itu sudah kita dengarkan tadi bagaimana code of conduct, kode etik ataupun juga semua sudah dipegang baik oleh semua, bukan hanya Trans 7. Lebih lanjut, Cucun Ahmad Syamsur Rijal meminta Komisi Penyiaran Indonesia dan Kementerian Komdiji untuk mengaudit hingga mengevaluasi izin hak siar Trans 7. Ia menegaskan, DPR RI akan terus mengawal penyelesaian kasus tersebut agar menjadi momentum perbaikan bersama dalam menjaga etika dan tanggung jawab media di ruang publik.
Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis di sekolah guna memastikan keamanan serta kualitas makanan yang diterima siswa terjaga dengan baik. Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyediaan makan bergizi gratis atau MBG di sekolah. Langkah tersebut penting berkaca dari masih terjadinya kasus keracunan makanan yang menimpa siswa setelah mengonsumsi MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menyayangkan terulangnya insiden keracunan makanan di sejumlah daerah. Ia mendorong Badan Gizi Nasional atau BGN segera memperbaiki standar operasional prosedur dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjamin keamanan dan kualitas makanan yang diberikan kepada siswa. Charles menilai pelibatan dapur atau kantin sekolah serta peran orang tua dan komunitas sekolah dapat memperkuat pengawasan mutu makanan dan mencegah resiko keracunan. Ya, kita menyayangkan terjadinya keracunan yang berulang kali terjadi dan kami berharap BGN akan memperbaiki SOP dan juga memastikan agar implementasi SOP ini bisa dijalankan dengan baik oleh para dapur yang menyediakan makanan. Kalau kita lihat penyebaran insiden keracunan itu terjadi di banyak tempat, maka mungkin bukan saja masalahnya terjadi di SPPG, tetapi ada permasalahan di sistem yang dijalankan. Bisa saja ke depan opsi melibatkan dapur sekolah, dapur dan kantin sekolah, agar orang tua murid bisa terlibat secara aktif, komunitas sekolah juga bisa terlibat dalam menyediakan makanan bagi anak-anak di sekolah. Baru-baru ini, ratusan siswa di SMPN 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi menu makan bergizi gratis atau MBG. Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, sepekan terakhir sejumlah isu strategis mewarnai kerja DPR RI, mulai dari pembahasan Undang-Undang BUMN hingga upaya meningkatkan produktivitas pertanian. Tak hanya itu, Komisi 3 DPR RI juga membahas penyesuaian hukum Kanun Aceh dalam revisi KUHAP serta isu penyiaran yang jadi perhatian publik. Lantas seperti apa langkah dan sikap DPR RI dalam menyikapi berbagai perkembangan tersebut? Untuk itu jangan kemana-mana, kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda. UMKM ini menyumbang sekitar 61% terhadap PDB nasional nih Pak. Ini cukup besar ya. Apakah angka ini memang jadi angka real yang memberikan dampak untuk perekonomian atau memang sebenarnya ini adalah bumerang yang menandakan bahwa ekonomi Indonesia ini masih terfokus kepada industri kecil bukan industri besar Pak? Terbukti pada saat krisis dunia terjadi, kita Indonesia kenapa bertahan? Justru karena 61% PDB-nya dari usaha mikro kecil dan menengah. Justru UMKM Jadi yang mampu dia bertahan. pondasi. Iya, betul. Kenapa? Karena ketika krisis besar itu memang yang akan kolaps yang paling dahulu itu adalah yang perusahaan-perusahaan besar. Kalau ekonomi kreatif, para konten creator anak-anak muda yang sekarang Gen Z itu mampu kemudian mengambil peluang dan potensi dengan digital marketing misalnya, itu akan tembus pasar-pasar dunia. Permasalahan kita hari ini adalah bagaimana usaha mikro, kecil, menengah, small medium enterprise kita itu diperkuat daya saingnya. Kita persiapkan mereka harus tahu apa standar kalau masuk Eropa. Bagaimana standar kalau masuk ke pasar China. Ini yang sedang kita persiapkan. Sudah ada beberapa program kolaborasi yang sedang kita lakukan. Salah satu gagasan yang kita sekarang ini sedang kembangkan adalah bagaimana industri-industri besar dengan CSR-nya itu punya tanggung jawab untuk mengangkat UMKM dari sekitarnya. Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17 dan pemirsa, inilah rangkuman berita parlemen sepekan terakhir. Mulai dari sidang di Mahkamah Konstitusi yang menegaskan peran DPR dalam penguatan tata kelola BUMN hingga kunjungan kerja untuk memastikan program swasembada pangan terlaksana optimal.
DPR RI juga membahas penyesuaian Kanun Aceh dalam revisi KUHP serta menggelar rapat terkait polemik penyiaran di televisi swasta. Untuk selengkapnya berikut liputan DPR sepekan untuk Anda. Dalam sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi Jakarta, Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini menegaskan perubahan keempat terhadap Undang-Undang BUMN tersebut merupakan respon terhadap putusan MK dan jawaban bagi aspirasi masyarakat. Menurutnya, Undang-Undang BUMN baru yang disahkan awal Oktober lalu akan memperkuat tata kelola negara dan perekonomian nasional. Sejumlah ketentuan baru dalam undang-undang tersebut diantaranya perubahan Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN hingga larangan rangkap jabatan bagi menteri dan wakil menteri dalam kepengurusan BUMN. Menerima Duta Besar Rumania untuk Indonesia, Adrian Balenescu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ketua Komisi 6 DPR RI, Anggia Ermarini mengatakan, Rumania bisa menjadi salah satu pemasok gandum ke tanah air, karena tren konsumsi gandum Indonesia terus meningkat. Sebaliknya, Indonesia berpeluang mengekspor beras ke Rumania karena perkembangan konsumsi nasi di Eropa. Anggia menyebut, Rumania juga tertarik untuk berinvestasi di tanah air melalui Badan Pengelola Investasi Danantara. Meninjau langsung pelaksanaan program swasembada pangan di Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyoroti persoalan yang masih menjadi kendala, mulai dari minimnya infrastruktur jalan hingga sistem pengairan sawah yang belum memadai. Dari total 500.000 hektar lahan, baru sekitar 100.000 hektar yang memiliki sistem irigasi memadai. Ia mendesak Kementerian Pekerjaan Umum segera memperbaiki akses distribusi gabah untuk menekan ongkos produksi petani, serta mempercepat normalisasi irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Menerima masukan dari Aliansi Mahasiswa Nusantara terhadap penyusunan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut akan mempertimbangkan penambahan pasal mengenai hukum Kanun Aceh dalam KUHP yang baru. Kanun Aceh merupakan kekhususan hukum di Aceh yang mengatur penyelesaian tindak pidana ringan dalam peradilan adat di Aceh. Habibur Rahman mengatakan, sinkronisasi antara kanun dan revisi KUHP perlu dilakukan agar tidak ada masyarakat yang diadili dua kali, yaitu oleh Kanun Aceh dan Hukum Pidana Nasional. Menanggapi polemik tayangan program televisi Expose Unsensor di Trans 7 pada 13 Oktober lalu yang dinilai melecehkan lembaga pondok pesantren, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Rizal meminta Kementerian Komunikasi dan Digital serta Komisi Penyiaran Indonesia melakukan audit dan evaluasi terhadap izin hak siar Trans 7. Ia meminta Komdiji dan KPI memberikan sanksi tegas berdasarkan hasil audit tersebut. Meskipun 29% dari total anggaran pendidikan nasional dalam APBN 2026 dialokasikan untuk program makan bergizi gratis, Komisi 10 DPR RI menegaskan komitmen untuk memastikan pengelolaan dana pendidikan tersebut berjalan secara transparan dan akuntabel. Lantas bagaimana pandangan DPR RI terhadap isu ini? Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. UMKM ini menyumbang sekitar 61% terhadap PDB nasional nih Pak. Ini cukup besar ya. Apakah angka ini memang jadi angka real yang memberikan dampak untuk perekonomian atau memang sebenarnya ini adalah bumerang yang menandakan bahwa ekonomi Indonesia ini masih terfokus kepada industri kecil bukan industri besar Pak? Terbukti pada saat krisis dunia terjadi, kita Indonesia kenapa bertahan? Justru karena 61% PDB-nya dari usaha mikro kecil dan menengah. Justru UMKM yang mampu bertahan. Iya, betul. Kenapa? Karena ketika krisis besar itu memang yang akan kolaps yang paling dahulu itu adalah yang perusahaan-perusahaan besar. Kalau ekonomi kreatif, para content creator anak-anak muda yang sekarang Gen Z itu mampu kemudian mengambil peluang dan potensi dengan digital marketing misalnya, itu akan tembus pasar-pasar dunia. Permasalahan kita hari ini adalah bagaimana usaha mikro, kecil, menengah, small medium enterprise kita itu diperkuat
daya saingnya. Kita persiapkan mereka harus tahu apa standar kalau masuk Eropa. Ya. Bagaimana standar kalau masuk ke pasar China. Ini yang sedang kita persiapkan. Sudah ada beberapa program kolaborasi yang sedang kita lakukan. Salah satu gagasan yang kita sekarang ini sedang kembangkan adalah bagaimana industri-industri besar dengan CSR-nya itu punya tanggung jawab untuk mengangkat UMKM yang di sekitarnya. Hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI menilai pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa, sehingga dana pendidikan yang sudah ditetapkan tidak boleh mengurangi jumlah beasiswa, peningkatan kesejahteraan guru, hingga program peningkatan kompetensi guru. Untuk informasi selengkapnya, berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Baik, pemirsa DPR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Gedung Nusantara 1 DPR RI, di mana pemirsa pada tahun 2026, anggaran pendidikan naik menjadi 758 triliun, naik 9,8%. Namun pemirsa, proporsi yang besar ini 44%-nya digunakan untuk program MBG. Apakah nantinya ini akan ada dampak besar bagi pos-pos yang sebelumnya digunakan terkait seperti pembangunan sekolah, penerima manfaat baik pelajar dan juga gaji guru? Dan untuk membahasnya telah bersama saya salah satu dari anggota Komisi 10 DPR RI, yaitu Bapak Muhammad Kadafi dari fraksi PKB dan untuk daerah pemilihan Lampung 1. Bapak, dari masyarakat ini banyak yang menyatakan bahwa sebenarnya sebaiknya anggaran MBG ini diambil di luar dana pendidikan. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, tentunya kita berharap di awal adalah hampir semua masyarakat menginginkan jika dana MBG itu di luar anggaran fungsi pendidikan. Kita mengikuti proses di badan anggaran dan akhirnya kita memprioritaskan yang penting program-program yang prioritas di pendidikan itu tidak terganggu. Salah satunya seperti halnya beasiswa, kemudian juga program-program tunjangan para guru dan dosen, dan tentunya program-program unggulan yang ada di pendidikan. Bagaimana DPR RI juga memastikan bahwa alokasi dana ini khususnya untuk MBG benar-benar berguna untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional kita? Ya, tentunya program MBG ini harus kita pastikan agar tepat kepada penerima dan punya dampak baik itu output maupun juga outcome yang luar biasa untuk mendorong bagaimana kita bisa menggapai Indonesia Emas di 2045. Oleh karena itu nanti dalam prosesnya kita akan terus mengevaluasi program-programnya seperti apa bisa berjalan dengan baik, dan tentunya ada terobosan-terobosan baru guna kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Lantas bagaimana Bapak menilai bahwa perubahan dana yang besar ini Pak, 44% itu berdampak positif terkait dengan juga kualitas pendidikan, kompetensi pengajar, dan juga kualitas pembelajarannya sendiri? Ya, tentunya kami di Komisi 10 akan berdiskusi dengan kementerian program-program apa saja yang diusulkan, dan tentunya kami juga punya skala prioritas hal-hal apa saja yang harus tidak untuk dibiayai oleh negara. Tentunya kita harus memastikan bahwa proses pendidikan harus bisa berjalan dengan baik sesuai dengan arah kemajuan dan juga persaingan bangsa di masa yang akan datang. Maka kita akan mengecek secara pasti baik itu beasiswa, kemudian juga bagaimana peningkatan mutu pendidikan seperti sarana prasarana, kemudian juga dukungan-dukungan peralatan. Karena kita pahami bahwa sekarang ini kan persaingan pendidikan cukup luar biasa. Begitupun juga di sektor teknologi. Jangan sampai anak-anak bangsa kita gagap dengan teknologi. Pak, terakhir Pak, terkait dengan bagaimana DPR RI ke depan untuk mengawal bahwa anggaran pendidikan ini memastikan akuntabilitas dan juga transparansi. Terkait juga nantinya kan masyarakat juga menilai apakah ini sebenarnya sudah efektif dan efisien bagi pendidikan kita.
Tentunya dalam proses penggunaan anggaran selalu ada laporan dari kementerian kepada DPR. Dari situ masyarakat bisa memantau proses rapatnya dan juga penyampaiannya. Dan sekarang sangat terbuka DPR RI, masyarakat bisa menyampaikan segala permasalahan maupun juga masukan-masukan dalam program yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Terima kasih banyak Bapak atas kesediaan dan waktunya. Selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 10 DPR RI, Bapak Muhammad Qaddafi. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. UMKM ini menyumbang sekitar 61% terhadap PDB nasional nih Pak. Ini cukup besar ya. Apakah angka ini memang jadi angka real yang memberikan dampak untuk perekonomian atau memang sebenarnya ini adalah bumerang yang menandakan bahwa ekonomi Indonesia ini masih terfokus kepada industri kecil bukan industri besar Pak? Terbukti pada saat krisis dunia terjadi, kita Indonesia kenapa bertahan? Justru karena 61% PDB-nya dari usaha mikro kecil dan menengah. Justru UMKM yang mampu bertahan. Iya, betul. Kenapa? Karena ketika krisis besar itu memang yang akan kolaps yang paling dahulu itu adalah yang perusahaan-perusahaan besar. Kalau ekonomi kreatif, para konten creator anak-anak muda yang sekarang Gen Z itu mampu kemudian mengambil peluang dan potensi dengan digital marketing misalnya, itu akan tembus pasar-pasar dunia. Permasalahan kita hari ini adalah bagaimana usaha mikro, kecil, menengah, small medium enterprise kita itu diperkuat daya saingnya. Kita persiapkan mereka harus tahu apa standar kalau masuk Eropa. Bagaimana standar kalau masuk ke pasar China. Ini yang sedang kita persiapkan. Sudah ada beberapa program kolaborasi yang sedang kita lakukan. Salah satu gagasan yang kita sekarang ini sedang kembangkan adalah bagaimana industri-industri besar dengan CSR-nya itu punya tanggung jawab untuk mengangkat UMKM yang di sekitarnya. Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17 dan pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Zia dan halo apa kabar pemirsa, berjumpa lagi. Kita akan membahas terkait dengan headline di media online yang terbit pada hari ini. Ini ramai sekali dibahas dan diperbincangkan terkait dengan perundungan di sekolah kembali makan korban jiwa, peringatan serius bagi dunia pendidikan. Nah, dalam pembahasan beberapa media ini disebutkan perundungan di lingkungan sekolah yang kembali memakan korban jiwa menjadi perhatian serius DPR RI. Anggota Komisi 10 DPR RI Sofyan Tan pun menegaskan bahwa kejadian tragis ini merupakan peringatan keras bagi seluruh pemangku kepentingan di dunia pendidikan untuk tidak lagi memandang remeh kasus perundungan. Nah, pemirsa, DPR RI pun menilai bahwa sistem pendidikan harus mampu membentuk karakter empati dan saling menghargai, bukan justru menjadi tempat berkembangnya kekerasan dan ketakutan di antara peserta didik. Dalam pembahasan Kementerian Pendidikan, para kepala sekolah serta tenaga pendidik didorong untuk memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kasus perundungan secara tegas dan juga manusiawi. Pendidikan bukan sekedar transfer ilmu saja pemirsa, tetapi juga pembentukan moral dan juga kepekaan sosial. Kasus ini pun menjadi momentum bagi negara untuk mengevaluasi kembali kebijakan pendidikan karakter agar setiap sekolah benar-benar menjadi ruang aman dan bermartabat bagi seluruh anak Indonesia.
Baik pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline dan pembahasan di seluruh media. Ini ada IBAS dorong penguatan layanan kesehatan daerah, mental kuat, jiwa sehat, rakyat bahagia. Nah, dalam pembahasannya ini pemirsa, ini ada anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Baskoro Yudhoyono atau biasa disapa IBAS, dorongan penguatan layanan kesehatan di daerah sebagai bagian dari upaya menciptakan masyarakat yang sehat lahir dan juga batin. DPR RI pun menilai bahwa akses kesehatan yang merata ini termasuk kesehatan mental yang merupakan fondasi penting bagi kualitas hidup masyarakat. Nah pemirsa, dengan layanan kesehatan yang mudah dijangkau, tenaga medis yang memadai serta fasilitas yang layak, masyarakat di pelosok tidak lagi tertinggal dalam memperoleh hak dasarnya mereka. Di mana DPR RI pun menegaskan bahwa kesehatan mental harus menjadi prioritas seiring dengan kesehatan fisik. Karena kita ketahui kesehatan yang menyeluruh akan melahirkan individu yang produktif, berdaya saing dan juga bahagia. Melalui penguatan sistem kesehatan daerah, pemirsa, DPR RI bersama pemerintah berkomitmen menghadirkan layanan yang berpihak kepada rakyat karena bangsa yang kuat dimulai dari rakyat yang sehat dan juga jiwa yang tangguh. Baik pemirsa, itulah tadi headline di media online pada hari ini, di mana ini ada pembahasan mengenai perundungan di sekolah kembali memakan korban jiwa dan juga ada pembahasan mengenai IBAS dorong penguatan layanan kesehatan di daerah, mental kuat, jiwa sehat, rakyat bahagia. Saya Anggun Oktarini, kembali ke rekan Zia. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.